Bagus ya dengan masuknya bank digital ini ke saat ini. Kita juga mendengar ada beberapa bank yang dibeli oleh pemegang saham yang tujuannya adalah untuk masuk ke segmen digital. Di mata kami yang penting nasabah ini bisa terlayani dengan baik. Kita lihat saja bahwa penetrasi perbankan di Indonesia ini memang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Masih banyak segmen yang namanya unbankable segment. Dan mereka mungkin lebih mudah memiliki account mobile phone ya, Telkom, atau punya account e-commerce daripada memiliki account bank yang konvensional. Dengan masuknya digital bank ini sebenarnya bagus juga untuk persaingan. Kita bisa melayani nasabah dengan baik, nasabah bisa terlayani dengan baik. Namun demikian, kita juga tahu bahwa masuk ke segmen digital ini juga tidak mudah bagi new player. Ya, karena bank-bank besar, contohnya misalnya BRI. BRI itu nasabahnya aja banyak sekali ya Pak Indra, dengan cabang di 10.000 cabang seluruh Indonesia. Nggak mudah juga untuk mencapai nasabah sebanyak itu kalau bank baru itu baru masuk gitu. Jadi sebenarnya bank-bank besar pun harus terus melakukan inovasi dan bisa memberikan servis dan pelayanan yang baik bagi para nasabahnya juga. Untuk kami sih kami welcome ya. Jadi masuknya bank-bank digital ini menurut kami sesuatu yang baik, meningkatkan kompetisi, dan ujung-ujungnya saya rasa customer akan terlayani dengan lebih baik lagi, dan kita masing-masing segmen akan terus berkompetisi secara fair supaya kita bisa mempertahankan juga market share kita. Saya kira demikian. Oke, masih terkait cyber security yang sempat kita bahas sebelumnya, Pak. Tadi Anda katakan bahwa mungkin untuk sertifikasinya kita bisa mengacu pada sertifikasi internasional. Apakah ini akan direalisasikan atau ada rencana ke arah sana dari IB sendiri? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Karena gini ya, di IB sendiri kita lagi menggodok mengenai yang namanya kompetensi bankir. Kalau di zaman dahulu itu, seorang bankir itu harus mengerti mengenai akuntansi, harus mengerti mengenai manajemen risiko, karena itu adalah dua hal penting yang menjadi boleh dikatakan bread and butter dari seorang bankir. Kedepannya dengan adanya teknologi seperti ini, kan kita tahu bahwa bankir itu nggak semuanya ada di front office, nggak semuanya berinteraksi langsung dengan nasabah. Banyak sekali bankir yang berada di belakang layar, yang namanya di back office, termasuk bankir-bankir yang bekerja di segmen IT, memberikan support kepada bisnis dalam hal tersebut. Nah, poinnya adalah bahwa di masa yang akan datang, perbedaan antara front office dan back office ini akan semakin tidak terlalu nyata gitu. Karena orang-orang yang di front office pun harus mengerti mengenai dampak daripada teknologi terhadap bisnis mereka. Zaman dulu itu orang kalau bicara mengenai teknologi selalu beranggapan bahwa teknologi ini akan menimbulkan efisiensi terhadap orang yang bekerja di back office. Ternyata saat ini orang-orang di front office pun akan kena dampak daripada teknologi itu sendiri. Jadi kami ingin agar bankir-bankir Indonesia itu memiliki kompetensi selain mengerti mengenai manajemen risiko, selain mengerti mengenai kode etik dan hal-hal yang basic yang harus diketahui oleh bankir, mereka juga harus paham mengenai teknologi-teknologi baru seperti AI, seperti machine learning. Mereka juga harus paham mengenai risiko-risiko baru, termasuk cyber security. Ini sedang kita godok bersama di IB. Ada tim yang khusus yang sedang mempelajari ini. Nanti kami akan berdiskusi juga dengan otoritas terkait, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, karena ini adalah bagian penting dari roadmap kompetensi bankir di Indonesia ke depannya. Jadi bankir-bankir di Indonesia harus mengetahui sedikit lebih banyak mengenai informasi teknologi, dan juga harus mengerti lebih banyak mengenai inovasi-inovasi yang terjadi pada saat ini. Karena lambat laun mereka juga harus akan kena dampaknya juga daripada inovasi ini, dan mereka harus bisa berinteraksi dengan lebih erat supaya lebih agile lagi dengan tim-tim yang membantu mereka dari segi codingnya. Nggak berarti bankir-bankir akan menjadi programmer ya, tapi mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan para programmer. Saya kira demikian. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.